Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Selamat pagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga anak-anak semua sehat selalu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran kelima tentang perpindahan kalor di sekitar kita. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba ketua kelasnya Nak Retno, silakan memimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat Selamat pagi, pagi. Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya anak-anak untuk memulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita mulai, ayo kita isi link presensi yang sudah dikirimkan pada grup WhatsApp. Atau bisa kalian ketik link berikut. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Pintar semuanya. Nah, sekarang ayo kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri berikut. 1, 2, 3, mulai. Kami berjanji kami berbakti jiwa Terima kasih anak-anak. Nah, tentu anak-anak pernah kan membantu ibu menjemur pakaian? Siapa yang tidak pernah membantu ibu? Saya pernah, Bu. Ya, Sering. pintar semuanya anak-anak dengan membantu ibu. Nah, anak-anak biasanya kalian menjemur pakaian di mana? Di luar rumah, Bu. Di luar rumah. Nah, apa sumber panas yang kita gunakan untuk mengeringkan pakaian kita? Sinar matahari, Bu. Betul, pintar semua yang sudah menjawab. Lalu mengapa pakaian yang kita jemur bisa kering? Karena ada panas sinar Karena matahari. Betul, karena adanya panas sinar matahari. Lalu bagaimana panas sinar matahari bisa sampai ke bumi? Dan perpindahan panas sinar matahari bisa sampai ke bumi melalui perantara apa? Nanti kita akan temukan jawabannya melalui pembelajaran pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama untuk menemukan hal-hal penting dari teks eksplanasi. Selanjutnya kita akan menyajikan hal-hal penting tersebut pada peta konsep atau peta pikiran. Selanjutnya, kita melakukan percobaan untuk membuktikan perpindahan panas secara radiasi dan menemukan manfaat perpindahan kalor atau perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita akan mengamati video dan menemukan pola lantai yang digunakan pada video tari jaranan. Selanjutnya, kalian akan membuat rancangan baru untuk pola lantai tari jaranan yang telah disajikan. Yang terakhir, kalian nanti sajikan atau presentasikan rancangan pola lantai baru kalian dengan percaya diri. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Semuanya. Nah, agar kalian sehat dan semangat pada pembelajaran di masa pandemi ini, mari kita melakukan tepuk 3M atau tepuk sehat. Agar kalian selalu ingat untuk menerapkan 3M ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai ya. 1, 2, 3.
Tepuk 3M. Pakai masker, Cuci cuci tangan, jaga jaga jarak, semangat. Semangat semua anak-anak. Sudah, Bu. Sudah semangat, Guru. Terima kasih. Nah, tadi kan kita mempunyai pertanyaan, bagaimana panas sinar matahari sampai ke bumi sehingga dapat mengeringkan pakaian kita. Ayo kita cari tahu jawabannya melalui mencari informasi penting dari teks eksplanasi. Ada yang masih ingat bagaimana cara mencari informasi penting dari teks eksplanasi? Yang pertama, ada yang masih ingat? Membaca teks dengan cermat, Bu. Betul, Mbak Rivensky ya, pintar. Membaca teks eksplanasi dengan cermat. Selanjutnya, yang kita lakukan apa anak-anak? Mencari kata kunci. Betul. Dan yang ketiga, merangkai kalimat dari kata kunci yang ditemukan dengan kalimat yang Efektif. anak-anak. Nah, sekarang Ibu minta salah satu untuk membaca penggalan teks eksplanasi berikut. Siapa yang mau membaca, coba sebutkan namanya. Karena di layar buku Guru tidak terlihat nama kalian atau wajah kalian. Saya, Bu, Sita. Ya, Mbak Tiska, silakan. Perpindahan kalor secara radiasi. Bagaimana panas matahari dapat sampai ke bumi? Kalor dari panas udara konduksi, karena udara termasuk konduktor yang paling buruk. Kalor dari matahari pun tidak dapat menghantar secara konveksi, karena antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak menghantarkan kalor. Jadi, kalor dari matahari merambat ke bumi tanpa melalui zat perantara. Sudah, Bu? Terima kasih, Mbak Siska. Ya, Bu. Nah, kita tadi sudah membaca dengan cermat penggalan teks eksplanasi berikut. Selanjutnya, bisakah anak-anak menemukan kata kunci dari penggalan teks eksplanasi ini? Apa kata kunci dari paragraf pertama ini? Panas matahari, Bu. Ya, panas matahari atau kalor matahari. Nah, caranya kita mengetahui bagaimana? Caranya adalah apa yang sering dibahas pada paragraf ini. Kata apa yang sering dibahas. Selanjutnya, kita coba merangkai informasi penting yang kita temukan dari kata kunci pada teks eksplanasi ini. Siapa yang sudah menemukan informasi penting atau sudah merangkai informasi penting dari kata kunci yang telah kita temukan? Saya, Bu. Ya, dengan Mbak siapa? Penny, Bu. Ya, Mbak Penny, silakan. Informasi penting yang saya dapatkan yaitu panas sinar matahari sampai ke bumi tanpa perantara, Bu. Pintar, Mbak Penny, terima kasih. Nah, selanjutnya kalian baca teks eksplanasi secara lengkap melalui handout online. Linknya bisa kalian ketik pada link berikut atau kalian bisa juga klik link yang sudah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Ibu beri waktu 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Selanjutnya, kalian tulis hal-hal penting yang kalian temukan pada LKPD yang telah Ibu kirimkan juga melalui grup WhatsApp. Apa kata kunci yang kalian temukan pada paragraf pertama tadi? Panas matahari. Panas matahari, Bu. Matahari, Bu. Ya, matahari. Selanjutnya, apa informasi penting yang kalian temukan? Panas matahari sampai ke bumi tanpa Panas sinar perantara. matahari sampai
Pintar. Selanjutnya pada paragraf kedua, apa kata kunci yang kalian temukan? Radiasi, Bu. Ya, radiasi. Radiasi. Informasi penting yang kalian temukan apa anak-anak? Radiasi. Perpindahan panas secara dan radiasi. Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas perantara. Bagus. Selanjutnya pada paragraf ketiga, apa kata kunci yang kalian temukan? Warna hitam. Warna Ya, warna hitam. Lalu informasi penting apa yang kalian temukan? Pak, benda berwarna hitam Benda lebih berwarna banyak hitam menyerap lebih banyak kalor. menyerap kalor. Pintar. Terima kasih anak-anak. Nah, selanjutnya buatlah peta konsep atau peta pikiran dari hal-hal penting yang telah kalian temukan pada LKPD interaktif yang Ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Seperti ini. Kalian kerjakan nanti. Ibu beri waktu 10 menit ya anak-anak. Siap? Ya, Bu. Bu Guru. Ya. Ya, Bu. Selanjutnya, amati kegiatan perkemahan kelas 5 SD Mitra berikut. Hari ini, kelas 5 SD Mitra mengadakan acara kami atau pertemuan minggu. Peserta didik kelas 5 dibagi menjadi beberapa regu. Bola, Rara, dan Kayla menjadi satu regu. Mereka dipandu Bu Arum menuju tenda kelompok mereka. Kegiatan perkemahan dimulai dengan upacara pembukaan, senam pagi, mencari jejak, baris berbaris, bersih lingkungan, dan yang paling ditunggu anak-anak adalah acara api unggun. Hari ini, Nah, pernahkah anak-anak melakukan acara perkemahan atau mengikuti acara perkemahan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Ya, pernah. Selanjutnya, mengapa saat acara perkemahan, acara api unggun diadakan pada malam hari? Agar hangat, Bu. Agar Ya, hangat, Bu. agar menghangatkan tubuh peserta perkemahan. Salah satu tujuannya adalah seperti itu. Selanjutnya, apa yang kalian rasakan jika tubuh kalian berada di dekat api unggun? Hangat, Bu. Ya, hangat, pintar. Apa sumber digunakan pada saat acara api unggun tadi? Api, Bu. Api, Bu. Iya, api unggun, pintar api unggun, semuanya. Terima kasih atas keahlian kalian, anak-anak. Nah, selanjutnya, apa perantara perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita? Buatlah dugaan sementaramu pada LKPD yang telah Ibu kirimkan. Kalian tulis di sini ya nanti. Siap? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang kita buktikan dugaan kalian terhadap pertanyaan ini melalui kegiatan percobaan. Apa sudah disiapkan alat dan bahannya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, alat dan bahannya sangat sederhana. Di sini kita menggunakan korek api 1 buah, kemudian alas lilin seperti ini, dan penggaris. Lalu bahan percobaannya ada 1 buah lilin. Di sini Ibu sudah menempelkan lilin dengan alasnya. Nah, amatilah video percobaan yang telah Ibu Guru buat seperti berikut. Yang pertama, kalian tempelkan lilin pada alasnya seperti berikut. Kalian lakukan percobaan ini dengan hati-hati. Nyalakan lilin dengan hati-hati. Setelah menyala, kalian letakkan penggaris di samping api lilin. Di samping lilin maksudnya. bahannya sangat mudah digunakan dalam hidup. Setelah menyala, kalian letakkan penggaris di samping lilin. Lalu letakkan tangan kalian di atas penggaris dengan jarak 2 meter. Letakkan tangan kalian di atas penggaris di samping
di samping lilin dengan jarak 2 cm. Lalu angkat tangan kalian di samping api lilin seperti ini. Catat apa yang kalian rasakan. Lalu mundurkan tangan kalian dengan jarak 4 cm. Catat kembali apa yang kalian rasakan. Mundurkan tangan kalian dengan jarak 4 cm di samping api lilin. Catat kembali apa yang kalian rasakan. Perubahannya di atas kembali dengan jarak 4. Catat kembali tangan kalian dengan jarak 8. Selanjutnya, mundurkan tangan kalian dengan jarak 8 cm di samping api lilin. Catat kembali apa yang kalian rasakan. Nah, anak-anak, perpindahan panas dari api lilin ini yang kita ibaratkan sebagai api unggun menuju tangan kita melalui perantara apa ya? Apakah ada benda di antara lilin ini dengan tangan kita? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti perpindahan panas dari api lilin menuju tangan kita tanpa Perantara. Betul. Nah, catatlah data hasil percobaan kalian pada tabel di LKPD ini. Setelah selesai, kalian jawab pertanyaan yang ada pada LKPD yang berhubungan dengan percobaan yang telah kalian lakukan. Selanjutnya, kalian simpulkan hasil percobaan kalian pada LKPD yang telah Ibu kirimkan pada grup WhatsApp. Dan yang terakhir, kalian diskusikan bersama teman satu kelompok kalian. Nah, di sini karena anggota jumlah peserta didiknya ada 9, maka Ibu jadi 3 kelompok. Absen 1 sampai 3 menjadi kelompok 1, absen 4 sampai 6 menjadi kelompok 2, dan absen 7 sampai 9 menjadi anggota kelompok 3. Tiap kelompok nanti akan berdiskusi melalui grup WhatsApp untuk menemukan contoh perpindahan panas dan pemanfaatan perpindahan panas secara radiasi pada kehidupan sehari-hari. Ibu beri waktu 20 menit. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Ya. Bu. Siapa yang berani menyimpulkan hasil percobaan yang telah kita lakukan? Saya, Bu. Ya, Mbak Rifan, silahkan. Perpindahan panas dari api unggun ke tubuh kita disebut dengan perpindahan panas secara radiasi. Bagus. Selanjutnya, apa kesimpulan yang kalian temukan lagi? Perpindahan panas secara radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Terima kasih, Mbak Rifan. Ya, Bu, sama-sama. Lalu, contoh perpindahan panas secara radiasi, adakah yang dapat menyebutkan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dengan Mbak siapa? Siva, Bu. Ya, Mbak Siva, silakan. Contoh perpindahan panas secara radiasi yang pertama tadi ada api unggun yang dapat menghangatkan badan kita. Tuh, Kemudian selanjutnya. yang kedua ada panas sinar matahari yang dapat mengeringkan pakaian kita. Ya, terima kasih Mbak Siva. Selanjutnya, pemanfaatan perpindahan panas secara radiasi. Siapa yang sudah menemukannya? Siapa yang berani menjawab? Saya lagi Saya- boleh, Bu. Boleh. Pemanfaatannya yang pertama ada penetasan telur dengan bolam. Lampu. Ya, pintar. Terus yang kedua, Pemanggangan kue oven Ya. dengan listrik.
Ya, pintar. Terima kasih. Nah, selanjutnya ayo kita nyanyikan bersama-sama lagu berikut. 1, 2, 3. Nyala, api kita sudah menyala. Api, kita sudah menyala. Nah, ya, anak-anak pada saat kita berkemah lagu tadi kita nyanyikan pada saat apa? Api unggun. Api unggun, Bu. Ya, pada saat unggun. Lalu biasanya pada saat acara api unggun diadakan acara apa anak-anak? Pentas seni, Bu. Pentas Ya, seni, pentas Bu. seni. Lalu pentas seni apa ya yang biasa ditampilkan pada saat api unggun? Menari, Menari, Ada bernyanyi. yang menari, ada juga yang menari. Ada yang menyanyi dan ada juga yang menari. Mohon maaf. Selanjutnya, masihkah kalian ingat pada saat kita menari, kita mengenal istilah pola lantai. Siapa yang masih ingat apa pola lantai itu? perpindahan tempat saat menari bukan, Bu? Ya, Nak Retno. Pola lantai tari adalah garis raya yang dilalui penari pada saat menari atau perpindahan pada saat kita menari, boleh. Selanjutnya, siapa yang tahu bentuk pola lantai dasar tari? Ada berapa? Ada 2. Wah. Apakah yang masih ingat ada apa saja? Terus, Ya, pola lantai dasar garis lurus dan pola lantai dasar garis lengkung. Seperti ini. Selanjutnya, pola lantai garis lurus dibagi menjadi beberapa bentuk. Ada apa saja anak-anak? Adakah yang tahu? frontal, Ya, vertikal, horizontal, dan diagonal. Pintar. Lalu kalau pola lantai garis lengkung, ada apa saja anak-anak? setengah lingkaran. Ada Ya, setengah lingkaran. Bisa lengkung depan, ada juga yang lengkung belakang, dan ada apa lagi anak-anak yang kalian tahu? melingkar. Ada juga yang melingkar, betul. Sekarang amatilah video tari jaranan berikut. Konco-konco mumpung padang bulan, ayo pada dolanan yo. Nah, bisakah kalian menyebutkan apa saja pola lantai tari yang digunakan pada tari jaranan tersebut? Horizontal, Bu. Ya, ada pola lantai horizontal. Selanjutnya ada apa lagi anak-anak? Segi lima, Bu. lingkaran juga. Ya, sekelima. Lalu ada lingkaran, pinter semuanya. Nah, tadi tari jaranan dilakukan oleh berapa orang anak-anak? Ada 5. 5. Nah, anggota kelompok kalian tadi kan ada 3. Sekarang kalian diskusikan dengan anggota kelompok kalian untuk mendesain pola lantai baru untuk tari jaranan. Dari tadi yang beranggotakan 5 orang pada video tadi, sekarang kalian buat menjadi pola lantai dengan anggota penari 3 orang. Selanjutnya, presentasikan hasil desain pola lantai tari kalian melalui video. Nah, nanti Ibu akan menunjuk salah satu kelompok yang telah merancang pola lantai paling cepat. Ibu beri waktu 20 menit dari sekarang. Silahkan berkelompok pada grup WhatsApp masing-masing kelompok. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru.
kelompok Mbak Retno tadi yang sudah mengirimkan video pada Bu Guru. Silakan menyampaikan desain pola lantai baru yang telah dirancang kelompok Mbak Retno. Silakan. Yang pertama ada apa, Mbak Retno? Yang pertama menggunakan pola lantai horizontal, Bu. Jadi jejer-jejer ke samping. Ya, selanjutnya. Yang kedua menggunakan pola lantai vertikal. Nanti kita berjajar ke belakang. Bentar. Kemudian yang terakhir menggunakan pola lantai segitiga. Ada satu yang di depan, yang duanya di belakang samping kanan sama kiri. Tepuk tangan untuk kelompok Mbak Retno. Nah, kelompok yang lain jangan lupa kalian nanti kirimkan hasil video kalian pada grup WhatsApp. Nah, apakah ada yang kalian tanyakan pada pembelajaran hari ini ataukah ada materi yang belum jelas? Sudah jelas, Bu. Ya. Nah, apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini atau apakah yang telah kita pelajari pada pembelajaran pada pagi hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar apa, anak-anak? Radiasi, Bu. Ya, yang pertama tadi kita sudah menemukan hal-hal penting atau informasi penting dari teks eksplanasi. Selanjutnya, kita sudah apa, anak-anak? Melakukan percobaan Membuktikan perpindahan panas. secara radiasi. Betul. Yang ketiga, kita sudah membuat rancangan pola lantai tari. Nah, sekarang kalian kerjakan soal evaluasi pada aplikasi Quizizz. Linknya bisa kalian ketik atau kalian klik pada link yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu Guru. Siapa yang betul semua? Saya, Bu. Saya, Bu. Nah, pintar, kalian semua anak-anak hebat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelasnya memimpin berdoa kembali. Mbak Retno, silakan memimpin doa. Ya, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu Guru. Selamat siang, anak-anak. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan pada masa pandemi ini. Dengan cara apa saja, anak-anak? Mencuci Memakai tangan. masker. Sangat pintar. Selanjutnya, Menjaga jarak. Menjaga jarak. Makan. Olahraga teratur. olahraga teratur dan makan makanan yang bagaimana? Yang bergizi, Bu Guru. Yang bergizi, pintar. Nah, terima kasih atas semangatnya, atas perhatiannya dan keaktifannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan masukan atau kritik dan saran. Silakan setelah yang lain berikan komentar terhadap simulasi secara Pramesti. Izin menanggapi. Ya, silakan. Anjay, sebelumnya presentasi Mbak Pramesti Arum sudah bagus, sudah runtut, jelas, kemudian medianya sudah bervariasi dan menyenangkan. Yang ingin saya kritisi hanya satu hal, yaitu terkait dengan kegiatan berkelompok. Kalau saat ini peer teaching kan banyak kegiatan yang di-skip, dilompat-lompat gitu. Nah, ketika itu nanti dilaksanakan sungguhan,
Berarti kan ketika mengerjakan kemudian ditunggui, itu nanti kan waktu yang dibutuhkan untuk meeting lebih lama. Nah, itu kira-kira bagaimana? Kemudian kalau saran saya pribadi, kegiatan yang diskusi itu dapat dilakukan setelah meeting, bisa dengan teman yang dekat rumah atau lebih baik jika bersama keluarga, seperti itu. Jadi ketika meeting tidak terlalu lama. Itu Mbak. Ya. Terima kasih Mbak Retno atas masukannya. Silakan yang lain. Oke, izin menanggapi Pak Suhartono. Ya, silakan, Rizka. Oke, secara keseluruhan untuk peer teaching dari Mbak Pramesti itu sudah bagus. Jadi sudah menunjukkan media konkret saat pembelajaran yang IPA tadi. Kemudian kesimpulannya pun juga siswa yang sudah menyimpulkan. Kemudian dari perpindahan muatan pembelajaran itu diberi pertanyaan pemantik sebagai penghubung antar muatan pembelajaran. Kemudian juga volume itu sudah jelas. Namun saya ingin menanggapi atau menambahkan sedikit. Nah, untuk kegiatan pembuka itu nanti bisa ditambahkan cakupan materi setelah tujuan pembelajaran. Jadi cakupan materi secara spesifiknya. Kemudian untuk kegiatan penutup bisa ditambahkan kegiatan tindak lanjut, bisa PR ataupun kerjasama bersama orang tua. Kemudian untuk materi pada hari berikutnya itu bisa disampaikan juga pada kegiatan penutup. Seperti itu Pak Suhartono. Terima kasih. Terima kasih, Rizka. Silakan yang lain. Dari peserta yang lain silakan. Sepertinya tidak ada, Pak. Ada, baik. Dari presentasi simulasi Pramesti Arum, secara umum tadi sudah disampaikan oleh teman-teman, sudah bagus. Kemudian hal yang tadi disampaikan sebagai perbaikan untuk kegiatan kelompok, ini saran Saudara Retno, prihatin mungkin ini bisa ditindaklanjuti karena kegiatan ini kegiatan daring supaya efisien, maka kegiatan kelompok mungkin dilaksanakan setelah meeting ini bisa dipertimbangkan demi efisiensi waktu yang digunakan. Karena kalau ini dilaksanakan betul, mungkin waktu yang direncanakan tidak akan cukup. Yang dari masukan dari Saudara Rizka Purwoko ini juga bisa diterima. Pembukaan ini perlu ada cakupan materi yang diinformasikan setelah menyampaikan tujuan dan penyampaian informasi tindak lanjut. Kemudian tambahan dari saya, ini tadi yang pertama di awal tampaknya ada mungkin prosedur yang kalau digeser kegiatannya mungkin akan lebih baik. Nah, tadi yang pertama disampaikan itu oleh Saudara Pramesti itu informasi tentang materi apa yang akan dipelajari hari ini. Jadi guru langsung menginformasikan materinya tentang kalau ada pertanyaannya dan terus tadi dilaksanakan persepsi. Persepsinya cukup bagus. Nah tadi dengan tanya jawab tentang kegiatan menjemur pakaian, ya, tujuannya apa supaya kering. Ya. Ini keringnya pakaian itu karena ada perpindahan kalor. Ini sangat bagus untuk mengaitkan materi. Di muatan atau isi apresiasi bagus, hanya ini akan lebih bagus kalau kegiatan itu dilaksanakan di awal sebelum guru menginformasikan apa yang akan dipelajari.
Nah, persepsi itu fungsinya adalah menghubungkan. Jadi guru mengajar sebaiknya tidak langsung menginformasikan apa yang akan kita pelajari ini, melainkan guru melaksanakan persepsi, bisa dengan cerita, bisa dengan tanya jawab. Nah, setelah sampai dengan persepsi tadi, barulah guru menginformasikan, nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari apa. Itu informasi materi disampaikan setelah guru melakukan persepsi. Isinya tadi bagus, hanya mungkin penempatan prosedurnya. Dan tujuan ini sudah disampaikan, tujuan mempelajari materi, tujuan pembelajaran. Ini tampaknya belum tampak manfaat mempelajari materi ini bagi kehidupan siswa di masa yang akan datang. Kemudian yang berikut ini tentang percobaan. Ini tadi terkesan kegiatannya itu demonstrasi yang dilaksanakan oleh guru. Akan lebih baik ini kalau pembelajaran nyata, demonstrasi dan percobaan itu ada kegiatan yang sama, yaitu mempraktekkan sesuatu. Tapi kalau itu percobaan atau eksperimen, ini siswa melaksanakan kegiatan itu, kemudian nanti menyimpulkan hasil dari kegiatan tersebut. Akan lebih baik biar pengalaman itu berkesan, yang melaksanakan itu siswa. Jadi bukan guru mendemonstrasikan percobaan. Siswa diberi panduan, lakukan percobaan itu dengan langkah-langkah sudah disebutkan. Nah, nanti pada presentasi hasil, guru bisa menegaskan dengan mendemonstrasikan yang dilakukan. Nanti kesan yang diterima siswa itu akan lebih dalam. Jadi siswa melakukan dulu, baru guru memberikan penegasan. Jadi bukan guru mendemonstrasikan dulu, kemudian siswa menirukan. Ini percobaan yang mungkin kurang berefek karena sudah tahu. Dan hal yang bagus tadi mengaitkan materi yang satu dengan lain, ini seperti yang disampaikan oleh saudara Rizka, ini bagus. Ini tadi mengaitkan, ada pemantik untuk mengaitkan IPA dengan SPDP. Ini sangat bagus ini tadi mengaitkannya. Jadi siswa diarahkan tidak terasa sudah berganti dengan materi yang lain. Sehingga dengan demikian ini pembelajaran tematiknya begitu tampak. Yang berikut, simpulan materi juga disampaikan tadi, evaluasi, masalah tindak lanjut, sama ini tindak lanjut mestinya tadi disampaikan di akhir, tindak lanjut disampaikan. Ya. Nah, satu lagi tambahan untuk istilah ini. Ini istilah ini juga sering disampaikan dengan makna yang salah. Absen itu artinya apa? Tidak hadir, Pak. Tidak hadir. Jadi kalau dikatakan urut absen itu artinya apa? Urut ketidakhadiran. Nah, urut ketidakhadiran. Mestinya kalau kita menggunakan istilah itu, misalnya guru sudah punya daftar. Nah, itu namanya daftar siswa. Daftar siswa kemudian digunakan apa? Nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan seterusnya. Bukan nomor absen. Nomor urut. Kalau nomor absen berarti nomor tidak hadir, padahal siswanya hadir. Ini memang sering kita menemukan orang menggunakan makna yang salah. Absen. Contoh misalnya kalau ada siswa atau mahasiswa atau guru itu menandatangani yang itu daftar yang menyatakan bahwa yang tanda tangan itu hadir, itu mestinya saya menandatangani presensi atau daftar hadir, bukan saya belum absen. Nah, kalau belum absen memang ya betul, kalau hadir namanya belum absen. Ini sering kita temukan itu. Dan sekarang ini di lapangan, guru-guru di sekolah itu
setiap pagi kan harus menunjukkan kehadirannya dengan mengunggah foto. Itu sering dituliskan absen hari ini hadir semua. Jadi kata Paknya salah kaprah, ini belum tahu makna yang sebenarnya. Ini mudah-mudahan nanti saudara-saudara bisa menggunakan istilah absen yang merupakan kebalikan dari hadir dengan benar. Saya kira begitu, saudara Pramesti.